tangannya akan terbakar. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Saribata Malabriko masih bersama kami di acara Bari Basa di pagi hari ini, sahabat budaya. Nah, sesuai dengan janji Bang Rian, temanya atau topik kita yang akan bahas pagi hari ini sekaitan dengan masihkah perlu status sosial penentu uang panaik, sahabat budaya. Nah, kalau kita mengetahui beberapa orang, mungkin sebagian masyarakat pernah menceritakan kegagalannya untuk melamar seseorang karena terkadang biasa terkendala dengan besaran uang panaik. Karena mengingat mungkin ada pernah dengar cerita seorang lelaki, mungkin sahabat ya, dia sempat mau melamar kekasihnya dengan status pendidikannya yang luar biasa, ya mungkin S2. Namun menyesuaikan dengan pendidikan, apalagi memiliki gelar bangsawan, ya sesuai dengan uang panaiknya di luar kemampuan dari sang pelamar ini, sehingga batal. Nah, mungkin ada juga cerita teman-teman yang lain juga terkendala dengan besaran panaik karena mungkin faktor dari status sosialnya, baik itu bangsawan kah, baik itu pendidikannya kah, dan lain-lainnya. Kalau dari sisi ekonomi, mungkin kebutuhan menikah itu wajar ketika orang menentukan uang panaik karena memang kondisi biaya-biaya sewa gedung atau makanan-makanan naik, itu wajar. Namun ketika disandingkan dengan status sosial berupa bangsawan, pendidikan dan lain-lain, itu ya mungkin orang merasa berat ya. Nah, kira-kira bagaimana sahabat budaya? Masih perlukah status sosial menjadi penentu uang panaik? Saya tunggu partisipasi Anda di 0811400925 di pagi hari ini di acara Bari Basa bersama Bang Rian, tentunya sampai pukul jam 9 nanti, sahabat budaya. Yang ingin bergabung silakan di 0811400925. Nah, pernah Bang Rian mendapatkan cerita pernah menonton dari salah satu channel YouTube. Dia seorang lelaki asal dari Sunda. Nah, kebetulan dia sedang pendidikan di Makassar. Nah, dia lama di sini pendidikan, sempat mendapat kekasih seorang asli, memang asli dari tidak sebut ya dari Bugis atau Makassar. Yang penting asli dari Sulsel. Nah, ketika sudah selesai menjalani pendidikan di bangku perkuliahan, mendapat pekerjaan, sempat melamar. Nah, saat melakukan pelamaran, disitulah dia merasa kaget. Ternyata uang panaiknya atau uang belanjanya itu di luar kemampuannya. Nah, apalagi mungkin orang dari luar Sulawesi belum paham kok setinggi begini. Nah, mungkin alasan dari itu dia mundur, walaupun ya merasa sakit hati, tidak jadi melamarnya. Karena memang faktor dari pandai, sehingga dia mencari jodoh di kampungnya sendiri, sahabat budaya. Nah, bagaimana dari mungkin ada pengalaman dari sahabat budaya, pengalamannya mungkin ada dari keluarganya dan lain-lainnya sekitar hal tersebut. Mungkin perlukah kita harus pertahankan budaya di mana status sosial menjadi penentu uang panaik kita. Kalau Bang Rian sih kemarin ya, mungkin kebetulan di Bang Rian memang berdarah Bugis, ya, istri juga orang Bugis juga, ya saling memahami, ya alhamdulillah begitu lah sahabat budaya. Oke, kita tunggu partisipasi Anda di pagi hari ini di acara Bari Bahasa sahabat budaya, dan kami juga buka line telepon di telepon biasa, telepon WA, silakan monggo masuki di acara bahasa pagi hari ini. Tentunya kami stream live juga di Facebook dan juga di streaming di YouTube kami sahabat budaya, dan tentunya di 92,5 FM di pagi hari ini sahabat budaya. Nah, oke, untuk itu kita dengarkan satu buah lagu di awal kebersamaan kita ini. Ada lagu Cida-Cida Geri-Geri. Nanti Bang Rian sambil menunggu partisipasi Anda di pagi hari ini sahabat budaya. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga jitu irita-irita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makute. Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI mangkok tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo. Ya ko makute pale lebih ko berita na RRI.co.id ubaca pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo, pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id, makanya tampilannya, Ya. magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional, maku tuh per berita internasionalnya. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Buah manggis buah kedondong, ade menangis minta digendong. Buah manggis tumbuh di kamar, ade menangis minta dilamar. Hey, kalau ada tumbuh hilal, jangan kau tanam si pohon final. Kalau ada uangku sayang, jangan kau tanya pasti ku pinang. Tumbuh belanga, belanga minyak rong, ada sudah tumbuh, bisa kau belum? Tahukah sudah setengah mati cari uang untuk kau? Sabar ku sayang, saya pasti melamar. Permisi saya di sini berdiri sebagai anak Makassar. Kupai tangan ku kiri, ku pantau jeng kanan. Ku takkan mundur sebelum ku berjam. Kami bangkai jeratku, dinari betonjongku. Aku rantai mari bulan, aku tanam di rintoing. Apa nakana, bukti lomponya kau salah. Bukti lomponya kau salah. Punani aja doeng. Iya dengar ada domba, aku dendang baule. Adi di kodong harsina adikku, ero kabuting na pena doeku. Saya mau bikin apa lagi ya? Saya mau cari di mana lagi? Sapu sing ini, kau terpikir seru tambah goa. Lantang na esu, aku lantang tong nawa-nawa. Ero putih liba-liba. Sabar kau sayang, saya pasti sang lamar kau. Ini persoalan waktu saja saling secinta tak mungkin sabar dusta. Batu rate mak ribulang, ku tak nang ribuntoing. Apa nakana, bukti lomponya kau salah. Hey batu rate mak ribulang, ku tak nang ribuntoing. Apa nakana, bukti lomponya kau salah. Bukti lomponya kau salah. Punani aja doeng. Iya dendang baule, waktu dendang baule.
kerjaanmu sekarang? Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya. Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya. Oh iya. Kamu habis ngapain sih? Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu. Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan. Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi nggak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita. Oh iya. Iya, aku yakin kok kamu nggak suka buang sampah sembarangan. Hehehe, kadang sih, kadang. Dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sahabat kembali berikut masih bersama kami di acara Baribasa pagi hari ini, sahabat budaya. Kami undang untuk sahabat budaya bisa bergabung di 0811400950. Nah, topiknya masih perlukah kita pertahankan untuk penentu uang panai itu harus dari status sosial. Sudah ada WA masuk sini sahabat budaya dari Pak Deng Sewang di BTP. Betul Bang Riang, seharusnya orang Bugis Makassar harus memahami bahwa zaman sekarang beda zaman dahulu soal penentu uang panai. Kalau menurut saya harusnya uang panai tidak ada faktor status sosial seperti bangsawan, karena kita di mata Tuhan sama, yaitu manusia. Apalagi mau disandingkan dengan pendidikan yang dilamar, ujung-ujungnya nanti susah dapat jodoh kalau begitu sahabat budaya. Oke sahabat, makasih Deng Sewang. Kita sudah terhubung dengan penelpon kita. Halo Baribasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baribasa. Baribasa selamat pagi. Orang itu kalau pertama itu harus salam. Oh iya, assalamualaikum wabarakatuh. Bagaimana semangat pagi? Dingin-dingin di rumah tak kah? Ya. Lagi dingin-dingin cuaca di rumah tak ini? Ini tapi panas hati ikut. Pada saat kita. Kenapa hatiku bisa? Panas. Kenapa bisa kasih pada saat kita? Siapa itu? Siapa orangnya kan? Siapa orangnya itu? Air tidak mengalir. Oh cia. Oh, iya karena tadi memang. Oh, PDAM di rumah tak kah? PDAM rumah tak? PDAM. Bor-boran ada semua mi. Ada semua mi. Tapi kan ada airbor tak? Kenapa tidak pakai airbor? Kan beda. Beda ya, iya. Karena memang debit air di Leko Pacing memang berita aku di bawah standar memang. Debit air di Leko Pacing memang lagi kritis ki. Jadi makanya itu pemerintah kreatif dong. Kreatifnya bagaimana tahu Ya. Kreatifnya harus bagaimana? Cari solusi dong. Masa tidak ada solusinya? Itu tujuan pemerintah untuk mencari solusi bagi masyarakat yang ketika mengalami masalah. Oh gitu. Iya. Kalau tidak bisa, tidak usah mundur saja lah. Terus jadi pemerintah. Berarti cari pemimpin ya nanti yang punya solusi ini. Punya solusi lah. Ini 10 tahun tidak ada solusi untuk kekeringan ini. Oke, tapi kita pagi hari ini Banjano, masih perlukah status sosial penentu uang panai? Ada pada rumput yang bergoyang. Bagaimana pengalaman tak dulu? Pengalaman tak dulu menikah? Cari yang sepadan tuh. Cari yang sepadan. Dari sisi apanya sepadannya ini? Ya, statusnya. Oh, kalau bangsawan juga. Jadi susah. Nanti kalau orang biasa mau lamar arung bangsa ya minta ke bos akan orang Bugis. Gitu kah? Tapi ini pernyataannya Deng Sewang, dia bilang tidak harus pakai status sosial. Di mata Tuhan kita sama ji manusia ji.
Iya, kita apa yang sesuatu seperti itu secara otomatis itu terbentuknya mas status sosial di masyarakat. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang biasa, ada orang bangsawan, ada orang yang berpangkat. Ya memang di depan Tuhan sama. Seperti pekerjaan di masyarakat itu terbentuk secara otomatis itu. Otomatis di. Iya, strata yang ada di masyarakat itu. Iya, itu tidak bisa dipungkiri. Kita tidak bisa menolak itu. Ya, tidak bisa menolak di. Iya, tidak bisa menolak. Makanya solusinya cari sepadan. Iya, cari yang sepadan lah. Kalau cinta, misalnya kalau cinta, oke, karena biasa kadang cinta buta, tidak melihat dari hal tersebut. Iya, tapi memang cinta tidak bisa melihat, tapi bisa mendengar. Bisa mendengar. Yang mana suara mobil, mana suara sepeda, suara motor. Gitu di. Iya. Iya. Kita sekarang kita berpatokan kepada cinta lah. Cinta itu kan cindol anak tape. Oh gitu. Atau kadang-kadang cerita indah namun tidak arti. Luar biasa kata-kata. Jadi cinta itu tidak sama bisa membantu ya. Banyak orang yang pacaran sekian tahun, gagal menikah gara-gara apa? Gara-gara umpan naik. Iya. Jadi pertanyaannya di mana tanya itu kekuatan cinta di situ. Berarti memang. Kalau memang cinta, ya berapapun pandangnya pasti terima kan? Tapi kenyataannya kan tidak. Terkalahkan cinta itu sama status di. Terkalahkan lah. Atau terkalahkan sama bisik-bisik dari tantenya. Apalagi ya memang sangat kental lah. Artinya orang biasa nggak berpikir dua kali ketika ingin melamar seseorang. Dia melihat anak siapa dia, keturunan siapa, pasti juga mereka berpikir dua kali. Kecuali kalau memang sudah punya jabatan, orang biasa tapi ada jabatan ya. Iya, itu dengan jabatan itu bisa mengangkat status sosial mereka. Seperti itu dia pegawai ASN misalnya, seperti itu. Jadi kalau cuma orang biasa, petani atau apa mau ya, kecuali kalau ada jampi-jampinya. Ya, kadang orang begitu. Dia cuma ketukan tongkatnya, Iya, beda ceritanya. Seperti itu. Jadi, yang selalu, ya seharusnya memang tidak mau seperti itu, tapi apa boleh buat? Itu kan keadaan di masyarakat seperti itu. Jadi sampai sekarang itu masih berlaku. Masih bertahan. Itu bisa dipungkiri. Mungkin kecuali tidak mau, tapi mungkin kecuali kecuali atas dasar biaya belanja, biaya sewa gedung memang begitu mahal, menyesuaikan itu tidak masalah. Jadi sebenarnya juga begini, uang pan itu mahal. Hanya juga bukan karena faktor keturunan, bukan karena faktor status sosialnya. Banyak faktor sebenarnya. Di masyarakat itu ada namanya faktor gengsi. Oh, gengsi ya betul. Iya. Mungkin ada beberapa saudara, mungkin saudara pertama 100 juta, yang kedua harus di atasnya lagi gitu ya? Ya karena kenapa? Ketika uang pendeknya tinggi, mereka itu mengambil sebagai sebuah kebanggaan. Oh iya. Bisa dibanggakan. 200 juta, 500 juta misalnya. Ya kan seperti itu. Itu sebuah kebanggaan bagi mereka. Itu kan menambah gengsi bagi mereka. Seperti itu. Berarti berdasarkan gengsi dong, bukan dari sisi. Ya biasa berdasarkan gengsi seperti itu. Yang kedua, faktor ekonomi. Karena ini makin hari harga makin naik ya. Faktor harga barang-barang di lapangan lah. Iya. Bayangkan itu cuma 50 juta. Iya. Pasti ngutami di mana-mana. Iya, pasti enggak cukup lah 50 juta. Sapi berapa juta? Puluhan juta lah. Sewa baju pengantin puluhan juta juga. Ya mungkin 25 juta lah. Sewa gedung berapa puluh juta kapan sebagainya. Yang mana lain-lainnya. Yang biasanya lebih banyak itu biaya makanannya, karena kita kan terkadang orang Bugis, besar keluarganya itu. Enak kalau apalagi kalau di Bugis itu di kampung. Itu artinya 1 minggu sebelum acara itu semua keluarga makan di rumah semua itu. Oh iya, bantu kita kasih makan. Iya, bantu kerja toh. Maka satu kampung itu makan siang malam di rumah. Masa? Iya. Oh. Jadi jangan bilang itu hanya status bukan.
orang juga sudah berpikir berapa biaya yang bisa dikeluarkan. Oh iya. Tapi kan tidak semuanya juga. Tidak semuanya. Ada juga memang orang itu yang pikirnya Ya. yang penting deceng, ya kan? Ipuji deceng dia caputo, cedek caputo. Ya, yang penting itu apalagi namanya itu anaknya bisa jadi satu. Oh iya. Ya, mereka tidak pernah pikirkan uang panai karena bagi mereka banyak habis juga, sedikit habis juga. Oh gitu. Jadi tapi kurang juga orang itu berpikir seperti itu. Iya. Seperti itu. Jadi kita janganlah bilang kenapa seperti ini lagi karena bangsawan karena lantas kita jangan begitu. Pokoknya pikirkan saja sekarang lagi laki-laki sediakan saja uang sebanyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya. Ya kan? Yang terkadang juga orang begini, oke lah ini si laki-laki mampu, ternyata dia minjam sini kiri kanan, pas sudah nikah pas nikah ada penagih dari bank. Bagi juga. Kadang-kadang uang naik. Iya. Yang tinggi. Sebenarnya itu salah satu penolakan halus terhadap laki-laki. Oh iya betul ada kejadian itu. Iya. Dia beratkan si pelamar. Iya, dia beratkan itu. Dia ada kemampuan yang padahal dia kan mereka tidak suka. Iya. Jadi ketika dia mau datang melamar, itu mereka sudah tahu apa kemampuan dia kasih uang panen yang tinggi. Yang besar mungkin mereka tidak bisa sanggupi. Iya. Seperti itu penolakan halus. Oh iya. Seperti itu. Betul. Saya pernah dengar itu kejadian begituan. Dia bagaimana caranya dia persulit persyaratannya ke panennya. Karena dia tidak suka ini si laki-laki. Terkadang juga si laki-laki mampu juga. Iya. Ya tapi kalau yang dia kemampuannya tidak juga. Iya sih. Seperti itu. Jadi artinya sebenarnya apa tadi temanya? Apa masih dipertahankan sebaliknya? Bukan itu bahasa secara kemarin sebenarnya. Tidak ada yang hasil itu tidak ada. Iya. Jadi tergantung. Makanya kalau kita melamar seseorang, kita tanya dulu sendiri. Oke, siap. Siapa sih yang dilamar? Kan? Dan siapa saja? Seperti itu. Oke, karena cinta itu tidak bisa semuanya membantu. Walaupun ada cinta tapi kalau tidak sanggup, kan banyak seperti itu sekarang. Iya. Kita pacaran sampai 3 tahun 5 tahun, tapi gagal hanya karena uang naik. Iya. Itu artinya bahwa cinta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan uang naik. Seperti itu. Iya. Kan juga. Itu hanya sekedar bibir. Ya, berarti Tapi bisa banyak membantu. Berarti cinta itu tidak pernah kan abadi. Iya, ada kecuali cinta kepada Tuhan. Itu pasti. Kepada abadi. Seandainya mereka cinta, berbuat cinta, pasti kan ada orang tanya, biar dulu. Yang penting berapa pun jadilah seperti itu. Mereka kan alasannya orang tua. Seperti itu. Jadi sekarang itu zaman kembali pada laki-laki bagaimana mempersiapkan diri. Jadi secara materi lah, apakah secara mapan lah atau dan sebagainya, karena ketika anda hidup secara mapan dan secara materi, dan punya ada kedudukan, saya kira anda gampang melamar siapapun bisa jadi, walaupun anda bangsawan misalnya. Iya. Sekarang kan seperti bangsawan kan itu tidak terlalu lagi, sudah longgar. Yang melamar bukan bangsawan juga, ya kan? Tapi kalau anda punya kemampuan. Karena sekarang yang jadi raja, yang jadi bangsawan itu ada uang. Iya. Kalau anda punya uang, punya segalanya, bisa jadi. Anda bisa jadi bangsawan seketika. Anda melamar siapapun bisa jadi. Oke, siap. Jangan menolak. Tapi kalau anda punya kemampuan tidak ada. Waduh, jangan bangsawan, yang biasa saja berpikir 2 kali. Siap. Seperti itu. Jadi mari kita ini ada budaya dan sebenarnya itu stimulasi kan sebenarnya, tapi dia secara otomatis lah dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Iya.
Yang selalu mau salahkan status sosial dan sebagainya. Oh ya. Tapi silakan pada diri sendiri kita tidak bisa punya kemampuan seperti itu. Oh, oke. Ya toh? Siap. Itu. Jadi kesimpulannya tidak mau nih. Jadi sepadan lah. Cari sepadan. Cari sepadan. Iya. Kalau tidak cari Ibarat sepadan, pasar ketika mau beli barang, belilah barang yang sesuai dengan kemampuan uang Anda. Oke, siap. Makasih banyak Pak Jono atas masukannya. Sehat selalu. Selalu ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wah. Baik, terima kasih Bang Jono atas partisipasinya telah masuk di acara Bari Bahasa pagi hari ini. Tentunya Bang Rian nantikan juga kebersamaan Anda sahabat budaya di pagi hari ini di acara Bari Bahasa. Setelah kita lewatkan dulu satu buah lagu dan nanti ada info kabar Anda. Kita akan kembali lagi membuka line telepon untuk sahabat budaya. Ada lagu Pasti Labia Salanu. Salanu lauri mesa tau pomonge pasalili yana torikan diu iau bapari pasengana Biana salanu lauri mesa tau pomonge
anak salanu lauri mesa tau pomonge. Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo adalah bahasa isyarat yang berlaku di Indonesia. Pada awalnya, para penyandang tunarungu menggunakan gerakan spontan untuk berkomunikasi. Namun, pada tahun 1981, pemerintah Indonesia mengadakan pertemuan nasional untuk menstandarkan bahasa isyarat Indonesia. Istilah Bisindo sendiri mulai digunakan pertama kali dalam resolusi Kongres ke-7 Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia, Gerkatin, yang diselenggarakan pada tahun 2006. Dilansir dari berbagai sumber, bahasa isyarat pertama kali diajarkan seorang dokter bernama Geronimo Cardano dari Italia pada abad ke-16. Dr. Cardano menyadari penderita tunarungu dapat diajarkan memahami simbol. Caranya dengan mencocokkan simbol pada hal-hal yang mereka lihat. Pemahaman Dr. Cardano ini bermula saat dirinya mengajarkan bahasa tulisan ke putranya yang memang seorang tunarungu. Lalu pada tahun 1775, seorang kepala biara bernama Charles Michel Deleuze dari Paris mendirikan sekolah gratis pertama bagi penderita tunarungu. Di sekolah ini, Deleuze mengajarkan penderita tunarungu berkomunikasi menggunakan gerakan, tanda jari, dan tangan. Mereka dilatih membentuk huruf menggunakan jari. Bahasa isyarat lalu menyebar ke Amerika Serikat setelah Thomas Hopkins, seorang rohaniawan, diundang ke Paris untuk belajar bahasa isyarat. Hingga saat ini, sudah banyak bahasa isyarat yang dipakai di setiap negara. Kabar Ratna Pro 4. Baik sahabat budaya, rumah adat Sulah Nyanda merupakan rumah adat yang ditinggal oleh suku Baduy. Nama Sulah Nyanda sendiri terinspirasi dari bentuk atap bangunan rumah adat tersebut. Baduy merupakan kelompok etnis masyarakat adat suku Banten di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Secara umum rumah adat Baduy memiliki gaya bangunan seperti rumah panggung. Bahan yang bisa digunakan untuk bangunan rumah adat Baduy adalah bambu. Rumah adat Baduy merupakan simbol kesederhanaan dari masyarakatnya. Adapun keutamaan yang ingin didapatkan dari bangunan rumah ini adalah fungsi perlindungan dan kenyamanan. Selain itu, semangat kekeluargaan di suku Baduy masih sangat kental sehingga dalam proses pembangunan rumah adat, Baduy melibatkan warga sekitar dengan cara bergotong royong. Demikian kabar Ratna Pro 4. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Sari Batam Malberiku masih bersama kami di acara Bari Bahasa Sabah Budaya. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di topik pagi hari ini, yaitu masih perlukah status sosial penentu uang panai. Sudah banyak teman-teman yang sudah menelpon, dicoba lagi Sabah Budaya di 0811 400 9250. Di pagi hari ini Sahabat Budaya, sudah ada penelpon kita dari WA ini. Ada dari Bu Sumi ya? Dicoba lagi Bunda. Halo. Iya. Halo. Halo Bari Basa. Bari Basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar, sehat Ki Bunda? Kabar baik, bagaimana? Terputus ya Bunda? Terputus teleponnya Sahabat Budaya. Baik, dicoba lagi Bundaku di 0811 400 9250. Sempat juga tadi Ibu Haji Ani juga masuk Sahabat Budaya di pagi hari ini. Dicoba lagi Bundaku di 0811 400 9250 Sahabat Budaya. Baik, kita sudah masuk kayaknya ini teleponnya. Halo Bunda. Sempat terputus Bunda ya. Jaringannya kurang baik bagaimana kabar, sehat Bunda? Kabar baik. Kalau Bunda ya? Alhamdulillah. Sempat kena hujan di rumah? Kemarin setengah mati kan dibersihkan gara-gara hujan. Kenapa bisa banjir kah? Bocor. Bocor. Yang penting berkala. Di atas itu meluap. Melebar kidi. Bunda, topik kita pagi hari ini sekaitan masih perlukah status sosial menjadi penentu uang panai. Menurut tak bagaimana itu Bunda sebagai perempuan? Perlu. Cuma kita lihat dulu situasi keadaan keluarga dari pihak perempuannya. Apakah pantas kasih naik banyak? Yang tergantung dari kedua pihak. Iya. Kalau semua sudah ACC, kita laksanakan. Masih perlu. Sekarang barang sudah mahal. Memang ada beberapa pertimbangan juga Bunda Di. Iya. Tergantung dari perempuannya berapa dia minta, baru kita penuhi. Artinya kan masih ada pembahasan nego di situ nanti pas acara. Acara apa lagi kalau pas manego situ? Bisa juga melalui apa lagi nih? Apa? Panennya melalui transfer aja. Jadi tidak usah bawa banyak. Kan jadi dinego pas manu orang tuh. Iya. Artinya tidak merugikan kedua belah pihak lah gitu, Bunda Di. Iya, sedikit melalui transfer. Berarti memang menurut Bunda ini masih pasti tentu pakai status sosial lah. Apalagi kalau S2 Mi. Harus juga perlu banyak dikenai. Atas dasar apa? Kenapa harus mahal itu ampannya kalau S2 iki pendidikannya? Apalagi kalau haji perempuan. Ini apalagi haji. Tapi kenapa? Tapi kenapa harus diikutkan hajinya, pendidikannya harus mahal juga? Kenapa menurut Bunda? Supaya kembali modal. Oh gitu alasannya, kembali modal. Artinya ini haji. Banyak dikenal. Oh begitu. Dengan alasannya kembali modal karena sudah dibiayai sama orang tuanya gitu. Iya. Oke, saya Bundaku. Iya, makasih. Iya, makasih banyak Bu Sumi. Sehat selalu Ki. Semoga sukses selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Sumi Dieng Lumus, sahabat budaya. Makasih banyak sudah sempat berpartisipasi di acara kami di pagi hari ini.
Kalau menurut Bu Sumi kita perlu, tentunya masih perlu menggunakan status sosial. Kayak mungkin Bang Rian tangkap tadi untuk kembali modal katanya sahabat muda. Kalau menurut sahabat muda bagaimana? Silakan di 0811 400 9250. Halo Bari Basah. Halo. Halo. Bagaimana kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa Pak Marsuki. tembus? Bisa. Iya. Alhamdulillah Pak Marsuki. Bagaimana sehat Ki? Sehat walafiat. Walafiat. Walaupun di pagi hari ini agak sedikit adem-adem suhu udara. Sudah di sini sudah cerah udaranya. Oh, sudah cerah juga. Cerah ya. Cerah hati kepada pagi hari. Golai. Oke, begini Ya. nada saya juga ingin berkomentar. Tetapi tidak lama, mungkin 3 menit. Iya. Ini topiknya apa ini, uang panai? Masih perlukah status sosial penentu uang panai? Bagaimana menurut Pak Marsuki? Jadi begini, kalau kita bicara uang panai, kan kawin nikah atau jodoh. Iya. Ya. Iya. Jodoh itu Allah sudah mengatur bagi pria adalah inilah wanita yang paling cocok. Iya. Dan sebaliknya bagi wanita inilah pria yang paling cocok. Bagi pria inilah wanita paling cocok. Iya. Bagi wanita inilah pria paling cocok. Itu dalam prosesnya tadi karena memang dia sudah dijodohkan dalam artian suatu kodrat itu terjadi proses. Iya. Ada pacaran 1 bulan jadi. Iya. Ada pacaran 10 bulan jadi. Iya. Ada yang pacaran 100 bulan jadi. Begitu dia. Kalau dulu kan kalau orang pacaran kan ya seperti sekarang. Kita hanya melihat dia di jendela saja. Lalu tersenyum, lalu berangkat. Iya. Tetapi masing-masing punya komitmen untuk menjaga diri. Dan itulah tadi. Yang sudah tadi kan. Adapun tadi soal masalah uang panai itu sebenarnya adalah untuk kita sendiri. Iya. Ya, karena kita diikat oleh suatu keluarga yang besar. Iya, kalau kawin anaknya kemudian dia tidak undang, marah itu. Oh gitu? Iya, jelas. Iya. Dan tadi ini seorang pria tadi yang ingin kawin, juga ada tulisannya itu di WA. Tapi kalau saya dibaca, tentunya tadi ini ada suatu merupakan kegiatan yang kolektif. Iya, bisa dibantu oleh saudaranya, anaknya, dan seterusnya. Sehingga jadilah dia. Kaitannya dengan gengsi tadi itu kadang-kadang diatur sedemikian rupa. Iya, diatur. Uang panainya ada kadang-kadang disebutnya, kalau uang panainya tinggi kadang-kadang disebutnya sedikit. Itu kan dia kan tidak enak, kayaknya kan dia pamer. Iya. Iya, ada orang panainya, ada orang punya uang panai 1 miliar. Tapi dia tidak mau sebut, tidak enak itu. Terkadang juga ada orang disebut juga. Sedikit tapi disebut banyak. Gitu. Itu kan rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan betul ya. Iya, tidak perlu mereka tahu. Ya untuk apa ada mengetahui rahasia keluarga saya. Itu namanya mencari-cari itu kalau ditanya. Siapa udah panai? Apa Anda tanya? Ya, tapi ya kan, tahu saya ditanya. Tinggal dihubungkan begitu. Iya. Petua dan dibuatlah suatu rangkaian kesalahan. Iya. Warna sekian, tapi jangan disebut gitu ya, enak kurang. Iya. Ada juga bangga. Kembali kepada diri masing-masing. Tetapi tidak juga salah kalau dia sebut juga dia tak pernah hati. Jadi itu kan orang paling hati. Seorang pria tadi kan ada kawin adalah sunnah. Iya kan? Itu kalau kita orang Islam dan ada prinsip ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika mau kawin. Agamanya, hartanya, kecantikannya, dan seterusnya. Tetapi agama yang paling pokok di situ. Yang utama. Iya, karena kalau orang beragama, dia menjadi orang kaya yang beragama. Dia menjadi orang miskin yang beragama. Dia menjadi orang cantik yang beragama. Itu dia. Kalau dia orang cantik beragama, itu kecantikannya hanya untuk suaminya. Disesuaikan kan lah. Disesuaikan. Iya. Disesuaikan lah. Ya kecuali kalau pergi acara boleh. Saya akan pergi ke salon bersiang. Tapi kalau pulang jangan dulu bongkar.
Kan begitu. Iya. Jadi ada kontes-kontes tertentu di mana kita bergerak untuk suami, untuk publik. Iya. Kita tentu ada batasan-batasan Ada batasannya. yang diatur dari agama tadi. Iya. Intinya situ. Ingat, kalau kamu orang cantik, cantik orang beragama. Iya. Miskin orang beragama. Kan begitu. Jangan tidak ada agamanya. Iya. Itulah yang terjadi sekarang. Itu nggak jelas. Agama, karena belum diamalkan. Tapi semua berproses. Iya. Nah, jadi itulah sebenarnya kita. Jadi itu kita. Jadi kawin laki-laki, istrinya demo. Iya. Istrinya demo. Bisa alemu. Iya. Bisa tahu diri alemu dong. tahu diri kan. Iya. Jangan kau maju kalau ke kotamu belum kuat. Iya. Artinya tetap usaha gitu ya. Tetap. Memang tadi kan saya katakan bahwa sudah jodoh. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi jalan kepada kamu. Kemudahan. Iya. Kalau orang yang beriman itu akan diberikan dia kemudahan dalam hidupnya. Dan dia akan mendapatkan rezeki dari kiri kanan yang tidak ada sangka-sangka. Kalau kau yakini. Iya. Jadi sekarang karena saya juga punya anak laki-laki, bagus sih. Ada juga itu kan saya punya babdi di pribadi. Iya. Anak laki itu kan banyak ya, 2-3 orang yang saya kagum. Memang dalenya. Iya. Dalenya itu tadi. Memang dalenya. Oh tidak, mainkan saja. Mainkan. Intinya kalau sudah siap, mampu bertanggung jawab, gasmi. Iya. Tadi sudah katakan kalau orang sudah berjodoh itu laki-laki diberikan kepada perempuan yang cocok dan sebaliknya. Disitulah ada jalan. Pacaran tadi kita katakan pacaran 10 bulan, 1 bulan. Ya kalau saya pacaran 5 tahun. Oh gitu. Lama 5 tahun. 5 tahun. Ada deh. Tapi tidak seperti sekarang orang bikin SMS pakai akun apa segala. Kita cuma bakal lihat dia di jendela. Sudah, yang baik melau. Nah, terakhir. Karena tadi pertanyaan mengenai jodoh. Kan saya juga pernah berhubungan dengan beberapa orang. Ternyata almarhum itu kalau dilihat kecantikannya dia lebih di bawahnya tadi yang 1, 2, 3, 4, 5 orang. Tetapi itulah jodoh saya. Bagus cocok. Kalau ada kekurangan, saling menutupi, saling menyayangi. Kayak film India. Betul? Iya betul sih. Kalau dia pulang kerja sepatunya dia buka. Saya kira demikian Nanda, saya mohon maaf ini. Makasih banyak. Saya ada pengalaman saya. Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan bagi kita bersama maklumi. Iya. Jangan saya dipanggil untuk sudah siap perkawinan karena saya bukan di situ. Siap. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Marsuki Sababa dari Telkomas. Baik, kita sudah ada penelpon lagi. Halo, assalamualaikum. Bari Basa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun ini. Nah, Bunda. Habis miteh tak? Kenapa? Habis miteh tak? Belum, tambah lagi. Iya. Oke, Bunda, ini topiknya pagi hari ini sekaitan dengan pasti perlukah status sosial penentu uang naik? Kenapa, Bunda? Panai itu pasti nih, biasa itu gara-gara panai tidak jadi. Nah, itu kan saya berkali-kali seperti itu. Masa? Gara-gara panai tidak jadi. Karena mau segini, mempunyai laki-laki segini. Meskipun pacaran nanya berapa tahun, tapi kalau tidak mau orang tuanya, kalau tidak tahu nanya pacaran, dilamar. Iya. Harus segini, sampai sekarang dia tidak laku dengan gadisnya. Oh. Karena terlalu tinggi. Apalagi pasangan. Iya. Nah, jual puan. Belum lagi hajinya.
S2-nya, S3-nya. Haji. Aku juga padahal pacaran itu sampai sekarang Iya. tidak laku itu anak gadis sudah gadis tua mi. Tidak ada yang mau lamar. Makanya kita sebagai tua. Maksudnya tidak usah lah diikutkan kayak ada gelar-gelarnya bangsawan. Ada pacarnya. Kalau ada orangnya itu pacarnya kasih dulu berdua. Bagaimana baru bicara sama orang tuamu. Kalau begini ditentukan. Dia juta. Katanya bapak ini laki kau dan jadi sampai sekarang. Iya, padahal niatnya sudah baik, datang mau melamar toh. Artinya jangan dipersulit lah. Ya. Iya, Bunda kayaknya agak terganggu di jaringan Bunda. Kayaknya jaringan ini putus-putus suara ini Bunda. Mana nih? Iya, oke sudah mulai jelas. Iya, agak baikan Mi. Iya. Hai, ada jujur ini karena dikasih sama cewek ini 7 juta. Sama ini 50 juta. Yang buang 50 juta. Nanti pami. Simpan di bank. Jadi enggak mau dilam. Pupu. Midima kan kita cari uang belanja. Jadi lagi sakit. Iya. Makasih banyak Bunda, agak jelek juga jaringannya Bunda. Iya. Siap. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, agak terganggu jaringannya sahabat Bunda. Baik, kita terima lagi. Halo, Bari Basah. Iya, dicoba lagi sahabat Bunda di 0811400950. Halo Bari Basah, selamat pagi. Halo Bari Basah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamzah, bagaimana? Ya, siap. Kabar sehat Pak Hamzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Ustadz memang. Pak Hamzah, nah siap. Ini kan topiknya terkait dengan masih perlukah status sosial penentu uang PAN naik. Ini banyak tadi teman-teman berkomentar bahwa memang ada pantas harus sesuai dengan status sosial, ada juga tidak. Kalau Bang Pak Hamzah sendiri bagaimana? Oke, terima kasih Bung Riam. Yeah. Berdasarkan pengalaman tahun waktu saya kawin tahun 70. Ya, pengalaman ini menarik ini. Ya, bagaimana ini? Tahun 70 itu saya kawin dari Bulukumba ke Sinjai Bone. Itu di sana kalau kita mau kawin kan ini harus keluarga. Ya, ini nikah bukan kawin ya, Pak Hamzah, nikah. Iya, nikah ya. Kan beda kawin sama nikah ya? Atau sama Ji? Sama. Oh, sama Ji. Oke, lanjut Pak Hamzah. Nikah dulu baru tahu. Jadi uang PAN ini itu dilihat dari silsilah keturunannya, kemudian orang tuanya. Seperti saya dulu, merasa berat. Tapi apa boleh buat, karena kalau sepupu kawin. Tapi itu perempuan saya kawin itu saya pernah lihat. Nanti dulu pengantin baru saya lihat. Dijodohkan ceritanya? Dijodohkan sama orang tua. Tapi neneknya itu 41 istrinya. Ya, jadi ya kita ikuti keturunannya itu yang dikasih naik. Begitu hebat. Iya. Kerbau saja 2 ekor.
Besar nih udah nanya. Kerbau 2 ekor ini. Repo-reponya yang lain itu harus ada, tidak bisa tidak. Oh, adatnya memang. Ya adanya bosi. Oh, ya. Iya, jadi begitulah. Jadi saya bandingkan dengan dulu dengan sekarang. Dulu itu tidak ada bilang mau nego-nego apa tanya, tidak, langsung. Pokoknya kalau dia bilang sekian, oke. Langsung. Tiap kami duit numegega. Kalau sekarang kan kira-kira si Agayaro. Berarti orang-orang dulu itu memang kalau mau kawin harus sepadan, setidaknya sama status tak gitu. Pada tompona. Iya. Hanya tompona dia tangkei. Kita tahu itu tutup. Nah kalau bukan tutupnya itu baskong. Nggak mungkin sama. Ini mah biasa. Oh. Iya. Kalau ada yang dibawakan kerbau, kenapa dibawakan kerbau 2 ekor itu sama bapaknya dulu neneknya siapa pernah dibawakan 2 ekor kerbau. Jadi dulu kalau sekarang itu ya ujung aju nih. Apalagi kami memang beda kalau dulu dengan sekarang yang tinggal di kota dengan di pedesaan yang masih kental adatnya. Iya. Itu tetap dia pertahankan sampai sekarang. Ya tapi kalau sudah masuk kota biar di kampungnya begitu, kalau masuk kota dan ada cewek, nah. Iya. Jaji nih. Jaji nih dia. Bukan begitu, Bu Nuryanto. Saya kira itu bedanya dulu dengan sekarang itu memang dulu. Yang saya alami dengan keluarga saya itulah. Tapi dari anak-anak sendiri bagaimana Pak Hamzah? Nah itu kalau tinggal di kota ya terpaksa nego mama karena saya 5 laki-laki sudah kawin semua. Bagaimana itu pas melamar dulu si perempuan menyulitkan tidak? Karena dia sendiri cari. Karena saya mau jodohkan dia tidak mau. Oh. Dia pilih pacarnya sendiri. Jadi tidak ada pulang ke Sinjai Bulukumba, Sinjai Bulukumba boleh dia gagal lisu. Oh. Ya ambil nanti di kawin baru ini keluarga dari mana ini. Oh iya itu nih. Gitu. Bisa kira begitu Ji Bun Rian. Siap, makasih banyak Pak Hamzah. Tidak selamanya bilang itu S1, S2 baru tinggi di mana kan tidak semuanya. Yang penting elok pada elok. Maju nih. Pada elok. Ya. Sifat tua, sifat topkong. Gaskan nih. Oke siap, makasih banyak Pak Hamzah. Yang lain karena tadi saudara tertua saya itu Pak Haji Barsuki Usuk memberikan komentar bagus sekali. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Hamzah di Pampang, sahabat budaya. Baik, di belakangnya Pak Hamzah di 0811400925. Nah, tadi sempat bercerita ke Pak Hamzah sendiri. Memang dulu kalau Pak Hamzah memang harus sepadan. Karena ketika tidak sepadan itu pasti ada perbedaan. Ibaratnya penutupnya harus sama gitu, sahabat budaya. Halo, Bari Basa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ki? Dari Ahmad. Pak Ahmad di Abdesir. Bagaimana kabar, sehat Pak Ahmad? Alhamdulillah sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah. Pak Ahmad, ini topik kita pagi hari ini. Masih perlukah status sosial penentu uang panai? Menurut tak bagaimana itu? Perlu sekali uang panai. Tanpa uang panai apalah arti satu perkawinan? Iya. Iya. Tidak mungkin orang kawin tidak ada uang panainya. Pastilah mahar. Tapi uang panai itu uang wati, uang makan, habis-habisan. Oh iya. Nilai wanita itu adalah maharnya. Setinggi-tingginya setinggi-tingginya uang panai itu akan habis, tapi itu mahar yang menentukan. Itulah nilai wanita. Oh iya, maharnya yang menentukan. Biasa uang panainya
Rinda aja tapi maharnya 1 hektar. Oh iya, ada begitu emang. Itu yang paling utama itu. Tanahnya. Sekarang, karena sekarang zaman berbicara, kebanyakan itu umpamanya tinggi karena tergantung dari titel. Ada saya punya teman, dokter istrinya, calonnya. Karena cinta berbicara, tapi ini juga laki-laki mampu 200 juta, ada juga 300 juta. Itu tergantung dari anunya, itu kan hasil dari anunya toh. Perkembangan ilmunya. Tapi ini laki-laki juga mampu. Berarti sepadan dong ceritanya itu, sepadan ya. Ya, walaupun begitu mahar tinggi, umpamanya tinggi, kalau tidak ada cinta berbicara di sini, apalah arti satu perkawinan? Kalau cinta itu bisa mengalahkan umpamanya, tapi kalau umpamanya belum tentu mengalahkan cinta. Bagaimana? Cocok. Berarti dahsyat memang ini panai di. Ya, kata Allah dalam firman-Nya, an-nikah niftahul rezeki. Nikah itu adalah kuncinya rezeki. Iya, betul. Saya paham itu. Rasulullah mengatakan an-nikah sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Apabila kamu tidak mau nikah, itu berarti bukan umatku. Iya, karena Nabi saya menganjurkan. Ada persyaratan kalau Anda mampu. Kalau tidak mampu, berpuasalah kamu. Oh iya, saya pernah dengar hadis itu. Iya. Pernah kedengar hadis, sekarang kita dengar juga ini. Oh iya, siap. Iya, maksudnya kita pahami lah. Iya. Jadi cinta itu, kata Rasulullah lagi, nikahilah seorang wanita, baik laki-laki maupun wanita, dari kecantikannya, keturunannya, hartanya, dan agamanya. Tapi Rasulullah kembali kepada agamanya. Karena agama bisa mengalahkan kecantikan, bisa mengalahkan keturunan, bisa mengalahkan harta. Bagaimana? Betul. Luar biasa memang. Tapi memang dalam agama itu kalau ketika orang ingin menikah memang dia harus dimudahkan kan? Ya, barang siapa ada sudah mengatakan juga dalam hadisnya. Barang siapa yang mempersulit pernikahan itu mengundang perzinaan. Oh, ya. Bagaimana? Betul. Saya sepakat itu. Makanya dipermudahkanlah nikah untuk menjauhi perzinahan. Ya, kalau sudah cinta berbicara, apa salahnya? Terimalah dia umpamanya. Kalau orang yang berhalak yang berbudi mulia, cenderung kepada agama, maka dia terima apapun adanya, tergantung dari kemampuan laki-laki. Ada saya punya teman juga, dia tidak mampu kasan, sudah berusaha tapi tidak mampu. Tapi ini wanita ini seorang guru, dia artinya dalam pacaran sampai dia terangkat guru. Ini teman saya. Karena tidak mampunya ini laki-laki, maka ini perempuan berusaha. Karena cinta yang berbicara, maka wanita yang berusaha. Gitu. Iya, wanita yang berusaha. Sampai itu awal-awal tahun 2000-an, masih muda. Kalau tidak salah itu uang panennya itu cuma 30 juta. Itu tahun 2000 itu. Termasuk tinggi lah. Itu 30 juta. Tinggi itu 30 juta. Termasuk tinggi. Emas satu stel berumpi. Baru ratusan itu harga emas. Kalau tidak salah 300-an 1 gram itu. Jadi kalau dibandingkan sekarang 1 stel itu emas berapa? Mahal kalau sekarang 1 juta lebih. Ya. Begitulah cinta berbicara. Apabila cinta berbicara, boleh tak perlu berkata, Bundriang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jago berkata-kata yang paham masalah budaya. Baik, sahabat budaya di belakangnya Pak Ahmad di 0811400950. Terima kasih juga untuk R. Aras Rupidara yang monitor. Ada Kasmawati DP, Bu Sumi juga monitor. Terima kasih. Baik, kita terima lagi. Halo Baribasa, selamat pagi. Selamat pagi Baribasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pu Amran. Kabar sehat Popu? Alhamdulillah, kabar bos mataruk gue mapang natu gue. Masa hujan kiri wajo? Iya. Iya bos itu kok aja kok daerah siwa. Berarti awet-awet hujannya di sana nih? Iya. Awet di hujannya. Iya, hujannya sampai aktivitas masyarakat di sini kurang lancar kan karena kita kan selalu
mencari rezeki di sungai, tapi kalau banjir terus di sungai ya tidak turun lagi ya, terakhir mah. Lari ikan jadi. Lari kan, ikannya sama karang-karangnya. Astaga, jadi ndak jadi kemancing ini ceritanya. Ya tidak jadi kemancing ini karena ini apa namanya banjir terus, hujan terus ini. Iya tahu, Pak Opu. Iya. Nah ini topiknya, masih perlukah status sosial penentu uang panai? Menurut tak bagaimana itu, Opu? Mungkin pengalaman tak keluarga tak atau bagaimana? Iya betul sekali. Menurut kalau saya ini Bontiang itu penting sekali ya, khususnya ini memang di daerah Tanah Bugis ini. Memang sangat penting kalau mengenai masalah uang panai itu. Karena di sini kan kalau orang apa namanya dilamar itu banyak sekali neko-nekonya di sini, khususnya orang Bugis kan. Gitu. Sebelum dilamar sudah mempersiapkan itu berapa banyak uang yang disiapkan itu kalau memang di sini khususnya di daerah Siwa ini. Iya. Iya, kalau menikah, apalagi kalau sudah tentu kami misalnya sudah ada namanya uang panai, langsung itu biasa ini sebelum acara itu biasa digelar itu 1 bulan itu sebelum menikah. Iya. Kalau khususnya di daerah saya ini. Iya. Ada besar sekali, apalagi misalnya keturunan bangsawan kan itu terlalu lama. Itu 1 bulan. Lama jadi? Iya. Begitu caranya sebelum pernikahan itu sudah ramai terus itu keluarganya datang. Udah berdatangan semua. Misalnya, berdatangan semua keluarganya, keluarga besarnya. Iya betul keluarga besar maupun tetangga. Tetangga misalnya seperti kalau misalnya keluarga saya kan misalnya mau menikah 1 bulan itu sudah ada kabarnya menikah, sudah diundang itu sama keluarga itu. Pertama tetangga untuk mempersiapkan di situ persiapan. Karena di sini Bundang masih banyak ini tidak menggunakan namanya kalau bangsawan di sini di tempat saya kebanyakan belum menggunakan namanya sarapu besi. Masih menggunakan ala kadarnya bambu seperti zaman-zaman dulu. Iya, bambu dulu ya. Apalagi kalau misalnya sekitar bangsawan itu banyak yang tidak menggunakan itu sarapu besi. Kenapa beda? Karena mungkin ini tanunya kan artinya dari ukuran anunya itu sarapu besi kan itu apa namanya itu kalau orang bilang di sini pasul awoknya ya. Iya. Pasul awoknya kan kalau orang itu misalnya orang Bugis Bangsawan itu kan dinilai pasul awoknya itu kan 3. Iya. Begitu kadang 4 kadang begitu seterusnya. Dengan adanya itu namanya penjemputan itu harus macopok 2 begitu. Iya. Kalau orang masalah macopok 2 tidak macopok 1. Seperti saya pernah alami kan. Gitu. Iya. Harus macopok 2 itu penjemputan. Jadi intinya itu uang panai memang sangat penting Bunda bagi saya. Iya. Karena uang panai itu sangat diperlukan setiap apa namanya orang yang mau menikah. Iya. Berarti memang kalau tapi ini kan penentuan uang panai terkadang orang harus diikutkan dia Andika atau dia Arung atau dia dokter S2 itu harus sesuai dengan pendidikannya, masih mahal gitu. Haruskah begitu menurut Opu Amran? Tergantung Buriang, artinya di sini kan statusnya kalau masih di kampus saya ini macam-macam lah di keluarga saya ini kan. Kadang-kadang misalnya orang kaya, orang miskin, tapi diterima yang orang miskin, tapi orang kaya, orang titelnya haji tapi tidak diterima. Walaupun bagaimana tuh karena tergantung. Karena di sini keturunan di daerah Siwa itu walaupun misalnya terlalu kaya, terlalu banyak tapi status penasitalnya tidak sama, misalnya kebangsawannya tidak sama, tetap tidak diterima itu Bondrea. Berarti harus sesuai contohnya contohnya begini Bondrea, contohnya saya keluarga tidak mampu misalnya cuma menggunakan namanya gubuk. Orang misalnya orang kaya datang melamar misalnya anak saya haji ada apa, tapi ditahu dulu keturunan dari mana, bagian dari mana, itu susahnya. Di daerah kami ya, walaupun misalnya misalnya Bunte misalnya
terlalu kaya, terlalu 10 mobilnya atau bagaimana. Tapi kalau misalnya titelnya tidak sebanding dengan bondai yang melamar orang tersebut, itu tidak diterima juga. Itu masih lanjut tanpa kami bondai di daerah Wajo, khususnya di daerah Siwa. Berarti harus sepadan gitu ya, harus sama. Ya harus sama, walaupun misalnya begini Bang Trea, walaupun misalnya contohnya, saya misalnya orang miskin kan, orang miskin tapi misalnya yang saya lamar itu misalnya orang kaya, tapi ditahu misalnya titel saya misalnya, oh ini keturunannya ini, tetap saya diterima, begitu sama orang tuanya, kecuali kalau misalnya anaknya tidak suka baku suka, itu lain persoalan. Lain persoalan, betul. Ya, biasanya itu 1 minggu, 1 bulan, 1 minggu atau 3 hari cerai lagi, karena kan tidak antara anak dengan anak itu tidak baku cinta, ya. Itu masalahnya. Masalahnya dari orang tua itu, jadi makanya sekarang Bundang itu sulit sekali di sini di daerah kami nih, khususnya di daerah Siwa Wajo ini. Oh gitu. Oke, siap. Iya, makasih Bundang. Makasih banyak Bang Bran atas ceritanya. Makasih salam budaya tetap jadi udara. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opu Ambran dari Wajo, sahabat budaya. Kalau Opu Ambran memang harus sepadan juga katanya. Baik, di belakangnya Opu Ambran sahabat budaya di 0811400950. Silakan masuki sahabat budaya di acara Baribasa di pagi hari ini. Cukup beragam tadi teman-teman memberikan komentar terkait topik kita. Ada yang harus sepadan, ada yang tidak setuju, ada yang setuju ya. Untuk Anda sendiri bagaimana? Halo Baribasa, selamat pagi. Halo Baribasa, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ki? Kaharudin di Kabupaten Jeneponto. Woi, luar biasa, semangat 45 Pak Kahar. Bagaimana kabar, sehat Pak Kahar? Bukan lagi semangat 45 Bung. Apa Pak Dek? Selamat 24. Wah, kenapa 24? Semangat 2024. Oh, cocok tahu. Ya ini perlu ini 2024 ke depan. Iya harus dong. Pak Kahar. Iya, Bung. Kalau kita mungkin ini Karaeng ya di Jeneponto sendiri. Dari budaya orang Makassar sendiri dan untuk uang panah itu kira-kira memang harus sesuai dengan status sosial. Saya tengah saja ini kita punya topi. Bung Rian. Kalau saya senangnya sebut Febri ya. Iya siap. Kenapa masalah Febri lebih enak lagi? Iya kalau status sosial. Iya. Uang panai. Status sosial itu Bung. Misalnya saya melamar seseorang gadis. Kenapa? Misalnya saya melamar seseorang gadis. Ini kalau menyangkut status sosial. Iya. Lalu pinangan saya itu ditolak. Kalau yang saya respon, yang saya tahu itu manusia batu. Kenapa saya katakan manusia batu? Iya, kenapa? Kalau bahasa Makassar itu Tena tahu tangis itu matu tua. Iya, kita semua orang tahu matu ya. Iya. Jadi yang perlu kita perhatikan pendidikannya orang itu yang mahal itu pendidikan melalui proses. Iya. Jadi kalau misalnya pinangan itu ditolak, itu manusia batu itu. Saking keras jadi. Itu yang tidak tak matu. Saking kerasnya gitu. Ini silakan dikoreksi ini bahasa saya matu. Kalau Wampanai di Kabupaten Jeneponto, Bung. Iya. Kenapa di sana? Iya. Itu tidak ada lagi negosiasi. Oh, langsung final. Ya begini, karena kemampuan keuangan itu sudah dikonfirmasi oleh kedua calon mempelai Prapinang. Sementara bagi laki-laki meminang itu wajib. Oh, gitu. Iya. Namun kalau orang berpikir seperti saya, meminang itu memang ada juga 2 peluang, kita siap. Siap diterima, siap ditolak. Wah, risikonya. Diterima, ada proses keberlanjutan mewujudkan perkawinan. Kalau ditolak ya sampai di situ saja, ada proses. Oh gitu. Iya. Jadi satu kata kunci dari saya. Iya. Orang Jeneponto Tulen. Iya. Kalau uang panai di Jeneponto itu Bung, tidak ada proses debat.
Oh. Iya, tidak ada proses debat. Iya. Jadi satu kali saya ulangi hubungannya dengan proses debat. Iya. Menolak pinangan itu sama dengan manusia batu. Tidak mengkasar tadi sama tua. Demikian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kahar dari Jadi Ponto Sama Budaya. Nah, manusia batu kita sama budaya. Oke, di belakangnya Pak Kahar Sama Budaya di 0811400950 di penghujung acara kita. Yang ingin bergabung silakan Ki. Yang masih Bang Rian tunggu kebersamaan kita. Halo Bari Basa, selamat pagi. Bari Basa, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyu. Ya. Bagaimana, sehat sekeluarga? Alhamdulillah, menikmati nih panasnya cuaca pagi. Oh iya, panas di gua. Panas maksudnya. Oh, sekira kena hujan juga kemana? Itu kemarin. Oh, kemana? Langsung panas sekarang di. Iya. Dari antara anak sekolah? Dari antar lanunya orang, urusan dapurnya orang. Tidak ya. Oke, siap. Langsung terpoin Pak Wahyu, ini tema kita ini. Mungkin pengalaman tak atau ada keluarga takkah? Masih perlukah status sosial penentu uang naik ini? Kalau berbicara status sosial, apa ya? Kayaknya semua orang sama aja. Sama dari sisi apanya nih? Iya, kalau dari sisi semua, kalau misalkan faktor kaya miskin itu kan faktor nasibnya. Iya. Kalau masalah faktor pendidikan ya faktor nasibnya juga. Mungkin malas pergi sekolah atau apa. Ambil positifnya. Kalau faktor keturunan ya sama-sama, jadi tidak ada yang beda. Kita semua dari satu zat yang sama. Iya. Ya kan? Tidak ada bilang karena apa segala macam, karena kita satu zat yang sama. Oh iya. Ya kan, tidak ada yang beda-bedakan. Jadi apanya yang mau dilihat? Cuma yang kalau saya pribadi yang saya lihat itu yang penting itu mau bekerja. Itu kan itu yang akan menjaminnya ke depan ya. Ya, mau bertanggung jawab. Ya cuma mau saja kawin saja. Tidak membawa nama-nama keluarga, nama-nama orang tua, tidak membawa. Iya. Karena itu yang biasa bikin berat ke orang. Ini yang bikin berat di. Iya, kalau itu semua dibawa-bawa. Nama besarnya orang tua. Apalagi saya kan tidak pagi sistem nama besar sama semua jadi nama mata. Tidak ada. Kalau umpama faktor dia karena dia pernah menduduki jabatan itu kan nasibnya dia. Ya, bagaimana kalau posisinya dibalik, saya yang pernah menduduki jabatan. Pasti akan sama apa yang dialami. Ya, jadi semua sama, tidak lagi beda satu sosial. Iya. Cuma faktor nasib saja, karena mungkin ada yang banyak uangnya, ada yang sedikit uangnya. Ada yang tinggi sekolahnya, ada yang rendah sekolahnya. Tapi yang penting itu adalah bagaimana dia bisa bertanggung jawab. Jangan sampai di awal oke lah nikah, dia besar-besaran, ada status sosialnya tinggi. Pas nikah nanti ya begitu-gitu anji. Kayak itu kan kalau masalah besar faktor uji, faktor doe. Iya. Iya, karena biar punya nama besar kalau tidak ada uangnya. Iya, biar statusnya statusnya tinggi, dianggap dirinya tinggi, tapi tidak ada uangnya. Sama jebong di. Iya, mungkin saja dari dulu dia nih dianggap sebelah mata aja. Iya. Masa-masa dulu, tapi dia bisa jadi owner. Betul ya. Itu kan faktor doa gitu. Nasib, faktor nasib. Faktor nasib juga, artinya kreatif juga, faktor kreatif. Oh kreatif, betul. Kreatif untuk hidup. Karena bagaimana caranya mau banyak duit kalau tidak kreatif? Betul sekali. Tergantung dari kita sendiri bagaimana. Iya, kita sendiri. Kalau malas-malasan, ya yang jelas nggak bakal sukses. Iya, kan istilahnya semua sudah ditakdirkan sama Tuhan. Iya, rezekinya. Tapi yang bisa merubah adalah doa kita. Betul. Nah, mungkin sinsalabim langsung ada. Iya, kadang lagi Tuhan bilang begini, jika anumu jatamu, tapi kalau kita banyak berdoa. Tuhan kan maha pengasih dan maha penyayang. Maha pemberi, maha kaya. Ya kan, itu semua kita punya pegangan. Oh iya. Jadi kalau saya pribadi tidak pakai sistem begitu. Tidak pakai sistem begitu, ya. Iya. Dan kalau mengenai uang banyaknya uang penaya, ya imbangkan saja dengan kebutuhan sekarang. Iya. Ya, sekarang barang-barang mahal. Menyesuaikan itu sudah jelas kalau itu. Iya, ini saya punya anak, ada yang mau lamar 80 juta, tapi saya tolak bilang cukup saya 100 lebih. Karena sesuai dengan kebutuhan. Namanya banyak. Oh iya. Tapi kalau dihitung itu kurang dari sisi kebutuhan
Mungkin sisi kebutuhan masih kurang itu. Iya, sewa ini kah ini bukan sewa karena ini sewa itu. Bukan karena status sosialnya kan, bukan toh? Bukan cuma ini faktor kebutuhan saja, kebutuhan. Betul, karena barang-barang lagi mahal-mahalnya gitu Iya, itu yang saya bilang. Ada yang lamar ke 80, mau minta 80 juta. Orang Bone Sinjai. Oh iya. Dia bilang tambahin dulu sedikit karena kulihat bagus sih pekerjaanmu, ada tommy lagi rumahmu. Oh iya. Karena kekayaan kita itu adalah rumah. Iya betul. Iya, biar itu bagaimana kecilnya kita punya gubuk kalau punya rumah sendiri, punya milik sendiri ini. Gitu. Jadi saya bilang kasih cukup saya dulu nak. Iya. Kalau memang tidak mampu kita, kecuali dia masih niat tidak kau menunggu gitu ya. Iya, kalau umpamanya tidak mampu mau nanti ku hitung-hitung itu dulu tracking itu. Oh iya, bagus sih kalau begitu karena kita kasih kebijakan lagi kan. Iya. Artinya berusaha dulu lah. Iya, berusaha dulu lah. Karena kita mau lihat bagaimana tanggung jawabnya toh. Betul. Dari sini diuji toh. Betul, keseriusannya. Jangan sampai perjalanan nanti belum apa-apa cepat kalah. Betul. Itu artinya di situ kita harus diambil. Maksudnya ambil maknanya dari kenapa saya harus bilang begini. Iya, istilahnya ku tes kau dulu. Iya, betul. Kalau memang tidak mampu, saya tidak mau kak bilang begitu, bilang kalau memang tidak mampu kau tidak mau kak. Oh iya, karena ya mudah-mudahan tidak dengar gini. Jadi. Tapi dia pahami maksud apa gitu? Saya cuma bilang tambahin dulu nak kasih cukup 100 salah-salangi. Oh iya tahu. Kalau pengen ada lebih nak kasih lebih. Iya. Begitu. Padahal begini bagus pemikirannya. Padahal itu kalau 80 enggak enak nih. Iya ditawa. Kayak itu ya terlalu mewah. Iya. Terlalu buang-buang uang kalau umpama kita mau mewah-mewah mau dikata. Betul, itu yang mungkin mau dikata Iya, kalau umpama memang orang banyak jiwanya tidak ada masalah. Terserah penilaiannya orang mau dikata atau apa mau pamer terserah penilaiannya kalau memang banyak jiwanya. Kalau kita memaksakan mana lagi bapak tahu gaw-gawan nampak. Ya anu siya ako katin telipangan doe. Ya anu siya anu. Dahil nga lang maluwa. Urin na tao yan ito na panipoter lang Iya. Inlanggas na tao si kaman matabong Natang ito kalau sudah kita terima uang pastolo baru dinikmati. Itu juga. Baru pastolnya diambil toh juga. Tapi kalau sudah kita terima uang pastolo baru datang satu-satu pasti ingat lah kan. Bunga mau kokoy. Jadi ngompat Kang ini. Jadi itu yang perlu dilihat bahwa diimbangi dengan kebutuhan sekarang. Kan masih kita mau beli ini beli itu. Apalagi kan saya tuh kalau insya Allah kalau pesta kan nanti saya tidak mau menyusahkan pengendara lain. Ya betul. Karena terkadang ada orang leluasannya tutup satu jalan deh. Iya, kayak Tom bilang dia punya jalanan. Itu. Apalagi jalan utama di situ. Iya, itu saya tidak mau menyusahkan orang. Iya. Karena apanya? Ini anak-anak yang menikah butuh doa baik. Betul. Jangan sampai orang jengkel bilang siapa nih itu. Nah, aku doakan begini. Mati astaga. Jangan sampai dia bilang mudah-mudahan lagi nikah nanti sesaat lagi poing. Dua jelek. Ya itulah saya bilang. Jadi saya istilahnya tidak mau menyusahkan orang lain. Betul ya, siap. Apalagi bilang sampai mau tutup jalan karena macam-macam doanya orang kalau jengkel itu jalanannya. Betul. Baik kalau doanya baik kalau mudah-mudahan sudah pengantin mati lalu kok. Kejam nih itu. Itu saya bilang kita tahu. Makanya kita harus memahami juga orang lain Iya, karena sama orang buru-buru kalau kita kan di jalan kan kita tidak tahu keperluannya macam-macam. Betul. Jangan egois. Iya. Jadi alangkah bagusnya diompatin ke gedung-gedung. Umpama dia bilang mahal kesewaan, memang dalam zaman sekarang memang zaman mahal. Iya, betul. Jadi nggak relevan kalau kita mau buat acara di tutup jalan begitu. Iya, apalagi kalau memanfaatkan nama besar. Oh iya, dijual-jual keturunan. Gitu. Tidak mungkin ada gangguan. Kayak nenekku. Itu bikin semua bikin jengkel semua orang. Ya, jangan sampai orang doakan jelek lagi nanti. Iya, jangan sampai dia bilang di sisa lalu di neraka ini Seperti dia pakai
nama besarnya tuh. Iya. Nama besarnya cucuna Yanu tuh. Sampai juga di sisa lalu dikubur lagi nenek lupain. Astaga. Biar orang mati doakan juga. Iya, itu nih karena kita tidak tahu orang kalau jengkel sekali. Iya, kita kan tidak tahu doanya orang bagaimana. Kita tidak tahu doanya orang kok. Karena itu jalanan kan bukan untuk pesta, bukan untuk ijab kabul, bukan untuk pelaminan. Iya betul. Tapi itu jalanan kan untuk jalur kendaraan. Iya. Orang bayar pajak STNK. Iya. Apalagi katanya mau dinaikkan sampai 10%, ini ku dengar. 12%. Iya. Bukan untuk dipakai pelaminan. Bukan untuk dipakai ijab kabul untuk pesta, bukan. Jadi kalau lu pakai pesta macam pesta ijab kabul pelaminan, nah doanya orang macam-macam, apalagi tu pakai lagi nama besarnya nenek Nu. Paling nak sumpah-sumpah nenek Nu di sisa lalu di kuburannya. Sisa lalu neraka. Kan seperti itu. Atau sudah itu pengganti mati lalu kok. Iya. Doanya kan kita tidak tahu. Iya. Jadi makanya saya insya Allah kalau ada rezeki, nah bikin pesta kak, itu paling penting, tidak mau nyusahin orang. Ya, jangan egois lah. Tidak mau nyusahin orang, dan kalau bisa ada lebih-lebih sedikit berbagilah sama orang. Rezeki. Itu misalkan banyak mempastol, dipanggil teman-teman pergi di warkop. Iya, barakahnya dicari tuh. Iya. Kan seperti itu. Iya, jangan sampai dua jelek lagi tersampaikan di sisa neraka lagi. Itu saya bilang, makanya alangkah bagusnya. Dan saya tanya ini yang kan biasanya itu kalau lingkungan tetangga itu biasanya dia gunakan yang pakai udah pesta untuk minum apa segala macam kan. Nah itu saya larang keras itu. Oh iya, salah itu. Saya larang keras itu. Iya. Saya larang keras. Saya tanya tetangga aku, minta maaf Kak Di. Iya. Minta maaf Kak, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau mau minum-minum yang bermanfaat air putih kayak atau apa Kak. Jangan air susu yang seperti itu. Oh iya. Itu kan biasanya, apalagi saya kan punya rumah kan lingkungan kampung. Balu biasa ya gitu ya. Kalau mau baper, tanya tuh baper mau kemana urusan. Udah campur tidak urus. Iya, oke siap. Jadi itu yang paling penting karena kita menikahkan anak itu baik-baik semua. Kita harus mendapatkan doa yang baik supaya perjalanan rumah tangga ke depan bisa samawa. Betul. Apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan sama-sama main WA. Siap. Oke Pak Ledi, Terima kasih banyak Pak. Oke, selalu Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa Sahabat Budaya sudah ada di penghujung acara kita. Ya mungkin yang bisa saya ingat dari perkataan Pak Wahyu, jangan sampai nanti disiksa nenekmu di neraka. Makanya baik-baiklah sama orang lain Sahabat Budaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua yang sudah berpartisipasi di acara Baribasa. Cukup memuaskan mungkin bagi Sahabat Budaya, tentu bermanfaat bagi Sahabat Budaya. Berbagi komentar dari teman-teman terkait dengan topik kita, masih perlukah status sosial penentu uang pandai. Mungkin Sahabat Budaya sudah dengarkan tadi beragam informasi dari pendengar kita, komentarnya bagaimana, semoga ambillah petik-petik yang baik-baiknya. Yang menurut Sahabat Budaya baik, ambil, yang tidak baik buang saja Sahabat Budaya. Intinya kita memberikan edukasi kepada semuanya yang tentunya bermanfaat bagi semuanya. Kita akan bertemu lagi di program selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita sejak pukul 7 hingga menjelang pukul 9 ini. Minta maaf jika Bang Rian ada salah kata, salah perilaku, salah ucap, karena Bang Rian hanya manusia biasa, tidak sempurna. Kita saling memaafkan Sahabat Budaya. Karena itu Bang Rian pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.